Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes 11 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Yohanes 11 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mempelajari ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Dan tentunya kita akan memakai OIA. Dan kita akan terima berkat Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semuanya melalui Renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu kisah dari peristiwa yang terdapat di dalam perikop ini. Yang pertama kita melihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah peristiwa di perikop ini, yaitu ada Tuhan Yesus, kemudian ada Lazarus, ada Maria dan Marta yang adalah saudari dari Lazarus, kemudian ada murid-murid Tuhan Yesus dan juga ada orang-orang Yahudi. Nah, peristiwa utama yang terjadi dalam perikop ini adalah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati atau membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, mengapa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Di sini kita melihat Tuhan bertujuan untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kemuliaannya ya atas kehidupan manusia, dan pada saat itu ditunjukkan dengan dia membangkitkan Lazarus daripada kematian. Dan kemudian ini juga menunjukkan, menyatakan bagaimana Tuhan Yesus pun itu berkuasa atas kematian dan menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Nah, peristiwa ini terjadi di daerah Betania dan peristiwa selanjutnya terjadi di kubur Lazarus, yaitu di sebuah gua yang ditutupi dengan batu yang sangat besar. Nah, peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum Paskah orang Yahudi saat Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Nah, itu yang kita bisa temukan observasi dari peristiwa ini, dari kisah ini. Dan kita lanjut kepada interpretasinya. Hal apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini Bapak Ibu? Ya, kita dapat belajar bersama-sama untuk kita menjadi umat yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk dikasihi oleh Dia. Jadi mari kita mau menjadi umat yang dimana Tuhan Yesus itu mau, Tuhan Yesus itu berkehendak, Tuhan Yesus itu ingin untuk mengasihi kita ya. Jadi umat Tuhan yang kemudian dapat kasihnya Tuhan, dapat cintanya Tuhan, dapat perhatiannya Tuhan. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Lazarus dan juga saudari-saudarinya, yaitu Maria dan Marta. Kita melihat dalam kisah-kisah sebelumnya, Tuhan Yesus pernah singgah di rumah Maria dan Marta, di rumah Lazarus. Dan kemudian peristiwa dalam perikop yang kita baca hari ini, saat tiba dan melihat kubur Lazarus, Tuhan Yesus terharu, hatinya masgul, kemudian Tuhan Yesus bahkan sampai menangis ya karena sedih kehilangan Lazarus. Kemudian di sini kita melihat juga dalam kisah Lazarus ini bagaimana ada orang-orang Yahudi yang mengetahui dan juga mengakui bagaimana Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Lazarus. Karena mereka melihat sendiri bagaimana respon dan sikap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus. Nah, sebenarnya apa yang membuat Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Lazarus dan saudari-saudarinya itu? Yang pertama di sini kita melihat adalah karena keluarga Lazarus adalah keluarga yang juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus karena memang keluarga Lazarus pun adalah keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus.
Dan kemudian yang kedua, yaitu karena keluarga Lazarus adalah keluarga yang rela dan tulus melayani Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak hanya menunjukkan kasih, mengasihi, tapi juga kasihnya itu terbukti dalam tindakan, yaitu bagaimana Lazarus, bahkan Maria dan Marta itu tulus dan rela melayani Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, bagaimana Maria dan Marta menyambut dan melayani Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa saat Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Dan kemudian kita melihat bagaimana Maria ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia memberikan waktu untuk mendengarkan dan memberi perhatian penuh kepada setiap perkataan Tuhan Yesus, kepada setiap ucapan Tuhan Yesus. Dan kita pun melihat Marta yang walaupun terlihatnya sangat sibuk, tapi dia juga berusaha memberikan yang terbaik, menyajikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, ini adalah bentuk pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang kita bisa lihat dari keluarga Lazarus ini, bagaimana mereka adalah keluarga yang rela dan tulus melayani Tuhan Yesus. Nah, dan kita melihat apa yang dialami Lazarus dan keluarganya saat mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus dan ada kasih yang juga mereka alami. Dan apa saja kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada keluarga Lazarus ini? Yang pertama itu tadi, Tuhan Yesus mau datang ke rumah mereka, menjumpai Maria dan Marta di rumah mereka langsung. Jadi Tuhan Yesus langsung datang ke tempatnya. Ya, kalau orang-orang lain yang melihat Tuhan Yesus mungkin di jalan atau di kota mana, di tempat yang terbuka, tempat umum, bukan di rumah-rumah. Hanya ada peristiwa-peristiwa tertentu Tuhan hadir di rumah-rumah. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika Maria dan Marta, Tuhan Yesus datang langsung ke rumah mereka. Bahkan mau duduk, mau bercengkrama bersama-sama di dalam rumah dari Maria dan Marta ini. Kemudian yang kedua, ya, apa yang dialami Lazarus dan keluarganya saat mereka dikasih oleh Tuhan Yesus. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mau menerima pelayanan, bahkan memuji pelayanan Maria dan Marta ya saat Tuhan Yesus berkunjung kepada rumah mereka. Jadi Tuhan Yesus pun juga merasa senang, merasa terpuji dengan pelayanan dari Maria dan Marta. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perhatian dan kepedulian penuh kepada Maria dan Marta atas kematian Lazarus. Tuhan Yesus sampai datang ke kubur Lazarus ya ketika ada informasi bahwa Lazarus telah mati karena sakitnya. Tuhan Yesus memberikan waktunya untuk kembali datang ke daerah tersebut, bahkan memberikan perhatian penuh, bahkan Tuhan Yesus sampai menangis. Dan pada akhirnya yang terjadi, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, ini kita melihat adalah bukti bagaimana Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus, dan ini adalah hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh keluarga Lazarus ketika mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, dari hal ini kita dapat belajar bahwa sungguh sangat sukacita, sangat bahagianya dan pentingnya jika kita menjadi umat Tuhan yang dikasihi Yesus. Menjadi umat yang Tuhan Yesus itu mau mengasihi kita. Tuhan Yesus itu berkenan mengasihi kita. Kita akan mengalami, kita akan merasakan dan menerima segala hal yang terbaik dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Entah itu kasihnya, perhatiannya, kepeduliannya, pertolongannya, firman-Nya, kuasa mujizatnya, kehadirannya, bahkan pelayanan atau pengabdian kita diterima oleh Tuhan, dan masih banyak hal lagi yang terbaik yang ada dalam pribadi Tuhan Yesus yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita saat Tuhan itu berkenan mengasihi kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita menjadi umat yang dikehendaki Tuhan ya untuk dikasih oleh Dia? Ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita menjadi umat yang dikehendaki Tuhan untuk dikasihi oleh Dia? Ya, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Lazarus, Maria dan Marta. Yang pertama, kita harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Maria dan Marta melayani Tuhan Yesus secara jasmani dan rohani, yaitu menyiapkan hidangan, namun juga mendengarkan perkataan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka. Kita juga harus demikian di dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani, melayani Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita.
Walau lelah karena pekerjaan mungkin, walau lelah dengan kegiatan sekolah mungkin atau kegiatan yang lain yang sehari-hari kita lakukan, tetapi kita tetap mau berlatih untuk pelayanan, kita mau tetap ikut grow, kita mau tetap aktif beribadah dalam ibadah komisi, dalam ibadah raya, dalam kegiatan-kegiatan gereja apapun. Dan kemudian kita bersedia dipercayakan untuk pelayanan, ya, di dalam bentuk pelayanan apapun kita mau mengerjakannya dengan sukacita, dengan tulus hati. Ini adalah bukti bagaimana kita mau memberi diri melayani Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang dikehendaki Tuhan, yang kemudian Tuhan berkenan untuk mengasihi kita, yaitu adalah mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Maria ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dengan penuh perhatian. Mari kita juga mau belajar melakukan hal yang sama supaya Tuhan berkenan mengasihi kita. Baik kita mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, baik melalui khotbah-khotbah, renungan firman Tuhan, artikel atau buku rohani yang kita baca, atau firman Tuhan, suara Tuhan yang muncul secara pribadi dalam hati kita, langsung dalam kehidupan kita. Mari kita mau dengarkan itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita apa yang kita terima, apa yang disampaikan kepada kita. Ya, ini adalah langkah-langkah bagaimana supaya kehidupan kita menjadi umat-umat yang dikenan Tuhan untuk dikasihi. Ya, sesuai dengan renungan firman Tuhan hari ini, dikasihi Yesus. Judulnya dikasihi Yesus. Ini adalah satu kebanggaan, sukacita bagi kita jika kita adalah umat Tuhan yang dikasihi Yesus. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar, ya, kita mau berusaha memberi diri melayani Tuhan dan mendengarkan apa kata Tuhan supaya kita dikenan oleh Tuhan untuk dikasihi oleh Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan yang kita nikmati pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian mujizat baik pemulihan kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami terus berusaha hidup dekat kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkenan atas kehidupan kami. Sehingga Engkau pun berkenan untuk mengasihi kehidupan kami. Karena kami sadari kasih-Mu itulah yang membuat kami hidup. Kasih-Mu yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena keluarga GPD LSAD Magelang dibenarkan karena iman. Dan kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.